Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga hari ini kita masih semangat ya untuk sesi kedua terkait sosialisasi fungsional perencana. Hari ini akan disampaikan oleh Pak Rahmat Rahim terkait strategi pengumpulan angka kredit ya Pak ya. Angka kredit untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak. Bapak Ibu izin kami berdiri. Yuk Pak Indra, Pak Hapa. Karena ketinggian kurang tak jadi abang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sabta, Pak Indra, Bapak Ibu sekalian, insan fungsional perencana di lingkungan Pemkab Siak. Pemkab Siak Pak ya, bukan Bapeda aja Pak. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih hidup hari ini, masih diberi berbagai nikmat oleh Allah. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Izin Bapak Ibu, kemarin sudah banyak barangkali materi yang diberikan oleh Bu Tin Mastina tentang penyusunan dupak. Dan Alhamdulillah mungkin juga masih pada menghayal Pak bagaimana dupak sesungguhnya. Memang tidak gampang menyusun dupak kalau memang kita baru pertama kali menjadi fungsional Pak. Kami juga dulu 2 tahun yang lalu dari kerja menerima tamu, menandatangani, marah-marah, sampai akhirnya menulis dan membaca Pak, membaca artikel. Memang tidak gampang. Izin Pak, saya perkenalkan diri, nama saya Rahmat Rahim. Sekarang menjadi fungsional perencana Madya di Bapeda Provinsi Riau. Masih Madya Pak Sabta. Butin duluan ke utama. Dari Pekanbaru Pak, 13 Mei 70. S1 di Bandung, dulu di ITB, S2 di UGM. Jabatan yang pernah kami pegang dan tidak akan pernah kami mau pegang lagi, pertama yang struktural itu adalah Kepala Dinas Perhubungan di 2015 sampai 2016, kemudian menjadi Kepala Bapeda Provinsi Riau di tahun 2016 sampai 2018. Padahal dari dulu berdoa Pak, aku menghindar mendajib Kepala Bapeda, karena iya, karena memang tidak enak Bu. Jadi karena kami sudah 26 tahun di Bapeda, mulai staf dulu tahun 96, sudah keliling kepala subdang, semua kabit, sama dengan Pak Wan Yunus dulu, sama Pak Yan. Kemudian begitu jadi kepala Bapeda baru terasa hidup itu tidak nyaman dan tidak enak Pak Sabta. Jadi kami mohon Pak Sabta cepat-cepat ajalah keluar di Bapeda. Kemudian 2018 kami ikut ujian kompetensi perencana Pak. Waktu itu belum ada, kita dipaksa menjadi perencana, memang keikhlasan hati saja. Ketika Pak Wan Tamrin masih jadi Gubernur Riau, kami mengundurkan diri, izin mengundurkan diri dan ikut ujian kompetensi di Bappenas. Alhamdulillah lulus waktu itu, dan ternyata enak Pak, dalam 2 tahun kita bisa naik. Kami waktu itu masih 4C, dalam 2 tahun bisa 4E dengan angka kredit. Cuma memang belum nasib, belum dilantik sampai hari ini. Kemarin Bu Tin juga sudah menyampaikan barangkali Permenpan Bappenas nomor 1 2022 tentang dupak dan sebagainya. Kami hari ini kita berdiskusi saja Pak, berdiskusi dan bermain-main Pak Indra. Bagaimana sih mengumpulkan angka kredit dalam 2 tahun dari 4C bisa 4E. Nah ini Pak, paling enak fungsional perencana itu adalah itu. Yang kedua, tidak pernah lagi berhadapan dengan kawan-kawan yang seberang sana Pak. Kita tidak akan dipanggil-panggil lagi itu, karena yang kita terima itu memang sesuatu yang layak kita terima. Kemudian ini Pak, belum konek. Nah ini barangkali kami next saja Pak. Kemarin Ibu Tin Masina barangkali sudah juga menyampaikan, ya Pak Sabta ya, terhadap Permenpan 4 2020 arah kebijakan Presiden 2019 tentang reformasi birokrasi, kebijakan baru pembinaan JFP, format SKP dan lampiran SKP, dan contoh penilaian by output. Udah Pak ya Bapak Ibu, disampaikan kemarin Pak ya. Nah ini arahan Presiden, kita tidak perlu mengurang. Kenapa Presiden memotong birokrasi? Karena waktu itu dianggap bahwa
terlalu bertele-tele dan terlalu berbelit-belit birokrasi kita. Nah, setelah kita di daerah mengalami eselon 4 itu hilang, Kelabakan sendiri kita Pak. Jadi subkor. Nah, subkor ini ada dua beban. Dia sebagai tetap kasubit, di satu sisi dia juga harus mengumpulkan angka kredit. Pertama-tama mungkin dikasih bonus Pak, angka kreditnya berapa? Bapak 100 Pak. Pangkat berapa Pak? Nah kan rugi Pak ya. 4A itu kan harusnya 4A itu sampai 400 nanti Pak mengumpulkan angka kredit Pak ya. Lebih baik cepat aja kejar eselon 3 Pak, terbebas kita dari angka kredit. Nah kalau kami ya Pak, daripada kita tidak gampang mentransformasi diri ini Pak, ketika kita sudah biasa enak di struktural dari dulu, kemudian harus jadi fungsional, segala fasilitas di dunia ini hilang Pak. Segala hormat orang hilang, sementara kita harus berpikir lebih, membaca artikel, menulis segala macam, kemudian ditugaskan mendadak-mendadak. Kalau kami bilang asfala safilin tuh, fungsional tuh orang paling rendah ada di Al-Quran, asfala safilin. Nah itu Bu, harus siap mental semua. Nggak gampang tuh Pak Indra, sedang enak-enak duduk dia eselon 2 itu Bu, terus pindah gitu. Hanya karena ya kalau waktu kami bilang bahwa kami tidak mampu menjadi kepala Bapeda Pak. Itulah alasan kami pindah ke fungsional karena terlalu berat bebannya. Nah ini arahan Presiden juga, nah ini berbagai regulasi, Bu Tin barangkali sudah menyampaikan bahwa, nah ini yang belum kita lakukan, seorang utama itu harus caca Pak, kolaboratif, analitis, coach dan advisor. Maka kalau Bu Tin Mas Tina masih ada di kantor itu salah Pak. Iya dia harus kemana-mana. Ya kan, kayak fungsional utama Bappenas itu tidak pernah di Taman Suropati lagi Pak, dia ke Aceh kemana-mana, dibiayai oleh negara. Nah kami bilang kalau Bu Tin ada di kantor hari ini itu menyalahi regulasi. Dia harus berkeliling kabupaten kota menjadi kolaborator, analisis, coach yang paling penting Pak, bagaimana dia bisa mendrive fungsional perencana di seluruh kabupaten kota, dan terakhir adalah sebagai advisor. Ini pembinaan jabatan fungsional kami kira bisa lewat kebijakan baru pembinaan JFP. Nah ini Bapak Ibu memang harus kita telaah Permen 4 2020, nanti Pak Indra akan menyampaikan Perka BKN Pak ya, nomor 11 tahun 2020. Nah ini kebijakan baru, kemudian bagaimana seseorang itu bertransformasi. Kami langsung ke sini Pak. Jadi dulu kita di Kemenpan 16 2021 ada berbagai butir kegiatan. Kami waktu itu masih di sini Pak, menjelang pengumpulan angka kredit ke utama dulu masih berkutat di sini. Dan enaknya di sini walaupun banyak dia by proses Pak. Begitu sekarang keluar Permen 4 RB 4 2020, kebanyakan adalah by output. Nah kalau by output ini memang harus ada produk yang nyata dan terlihat dalam bentuk dokumen, dan itu baru dinilai. Memang agak ditambah rumitkan oleh Bappenas. Kami konsultasi kemarin ke Bappenas Pak Indra, kenapa orang menjadi fungsional itu diperumit? Sudahlah dia tidak ikhlas, kan tidak ikhlas Pak, hilang eselon 4 jadi subkor terus diperumit 2 kali, sudah jatuh tertimpa tangga. Ternyata analisisnya dari Bappenas adalah kita itu beda dengan fungsional lain. Ini maaf Pak, karena dilihat dari Widya Suara Pak, Widya Suara itu tanpa apa-apa blok utama semua gitu. Mau ngajar tak pernah ngajar, tahu-tahu dia jadi utama Pak. Kalau tidak dipakai lagi sekda pindah ke provinsi jadi Widya Suara utama. Jadi hal-hal itu dilihat oleh Bappenas, maka dikeluarkanlah peraturan baru, diusulkan Kemenpan, jadi sekarang by proses. Jadi memang terkualitas lah seorang jabatan fungsional perencana ini. Ini pengangkatan ini sudah tidak berlaku lagi ya Pak Indra, dengan adanya penyetaraan. Padahal tidak setara Pak, rezeki banyak hilang kan Pak. Siapa bilang disetarakan ke fungsional eselon 4? Tidak ada Pak, tidak mau lagi orang lihat kita, tanda tangan tidak berlaku lagi. Saya bilang itu tidak penyetaraan Pak, pembinasaan ke fungsional perencana. Nah ini bahasa jujurnya begitu Pak. Orang sedang ya, nah yang jabatan kepala bidang eselon 3 Kelabakan juga memerintah ke eselon 4-nya tidak ada lagi subkor lagi Pak. Subkor udah malas-malas kan Pak. TPP turun pula Pak. TPP turun pula Pak.
Jadi jadi kalau Bapak Ibu sudah perencana muda dapat angka kredit 100 Pak, pangkat 4A, mohonlah Pak dekati Pak Bupati agar dapat eselon 3 sesegera mungkin. Itu aja mungkin Pak nasihat kami di sini yang 4A Pak. Nah yang 3D lihat lagi Pak. 3D ini kalau memang angka kredit rumit Pak, untuk menjadi madya itu sekarang susah Pak. Di Bapeda Provinsi kemarin ada kawan-kawan yang berpulang S3, Roni, dia kumlot di ITB 3,5 tahun, hampir tidak lulus di ujian kompetensi perencana madya. Bayangkan aja alangkah rumitnya menjadi, cuma 2 orang dari perencana muda di Bapeda Provinsi yang lolos UKOM ke madya Pak. Cuma 2 orang. Nah itu barangkali Bapak Ibu memang, atau eselon 3-nya didoakan Pak. Terserah doanya Pak, yang penting kita gantikan dia gitu. Nah itu aja Bu. Nah ini yang kami sebutkan tadi Pak, ini sudah tidak berlaku lagi, ini dulu. Ini juga dulu sebelum ada penyetaraan. Kami next, ini juga perpindahan dari jabatan. Nah ini usulan pengangkatan masih berlaku ya Pak Indra ya. Untuk pertama itu maksimal 53 tahun, untuk madya 55 tahun, dan untuk utama maksimal usia pengangkatannya di 60 tahun. Kami ada masalah di sini kemarin Pak Indra izin. Ada Pak Ardison Pak. Pak Ardison ini dia sudah fungsional perencana madya. Angka kredit sudah layak diukom utama tapi tidak bisa diukom Pak. Ya, bukan usia, karena kami tidak dilantik menjadi perencana utama. Formasi kurang. Jadi kemarin janjinya kalau kita dilantik sama Bu Tin kami, itu dibuka lagi formasi oleh Bappenas. Tapi karena kami tidak dilantik, jadi susah Pak. Ya kita kan tidak bisa maksa kalau kita dilantik Pak. Tentu tergantung dengan PPK-nya Pak, pejabat pembina kepegawaian. Nah ini syarat-syarat tadi Pak. Jadi kalau Bapak angka kredit berapa tadi Pak? Dapat 100, pangkat 4A harus ke 400 Pak. Yang ini yang lama ya. Jadi 150 tambah 100 lagi jadi 200. Oke. 100 itu enggak gampang. Enggak usahlah 100 Pak, tambah 50 aja jadi 150 4A gitu. Nanti coba alami berapa rem kertas habis Pak. Maka kalau iya coba alami berapa rem kertas habis, berapa jam tidur kita, tinta printer. Kemudian belum lagi tim penilai yang sengak bahasa Pak. Ada tim penilai kami ini tidak pernah bahasa gitu. Dan kita tidak pula ada aturan Pak Sabta bahwa tim penilai itu tidak boleh. Kami bukan tim penilai Pak. Jadi kami mengundur dari tim penilai karena tidak setuju dengan aturan yang dibuat oleh tim penilai. Bukan dibuat penas. Bahwa tidak boleh ada tahu siapa yang kita nilai. Masya Allah. Jadi kalau kita dinilai banyak tuh Pak nanya, Bang siapa menilai kami di Bapeda? Entah. Tanyalah, tidak boleh tahu Pak. Ini kan melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah aja tahu, kita aja tahu kita dinilai Allah Pak. Masa angka kredit tidak boleh tahu? Siapa yang buat aturan tadi? Bappenas nih Bang Rahmat, tidak bisa kita harus strictly. Allah aja tahu kita apa yang indikator penilaian kita nih. Allah tahu, buka Allah ke kita. Masa tim penilai memang. Jadi itu Pak tantangannya, sudahlah kita bertungkus lumus, kertas habis, berpikir, terus membuat paper segala macam. Tak pula bisa ketemu tim penilai. Diusulkan, tahu-tahu Bapak misalnya mengusulkan 20, 30 Pak. Tahu-tahu turun 10 Pak. Nah itu kan kacau. Dari mana dicoret tidak tahu. Bu Tin belum ada ya. Jangan ketemu Bu Tin Pak. Itu tim penilainya. Iya saklek. Jadi ini yang lama ya, sorry maaf. Nah ini tetap yang baru. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjadi perencana, untuk perencana ahli pertama tuh hasil kerja minimal itu harus setahun tuh 12,5 Pak, kecil. Perencana ahli muda 25, ahli madya 37,5, dan perencana utama 50. Betul Pak Indra ya? Nah dulu kami tidak ada ini Pak. Zaman kami dulu tidak ada, kumpulkan aja sebanyak-banyaknya dulu. Ya, tumpuk banyak jadi bus cepatlah naik pangkat Pak. Nah sekarang dibatasi 150% dari ini Pak. Nah susah lagi kan Pak. Bagi yang rajin menulis, rajin baca artikel, tidak pula banyak, hanya 150% total. Nah ini Pak yang kami sebutkan tadi.
untuk naik ini, untuk naik maksimal, nah ini Pak, perencana itu harus minimal 100% Pak. Jadi ada penunjang, ada profesi seperti yang disebutkan Bu Tin tadi, ini hukumnya sunat. Kalau dulu enggak Pak, profesi itu Pak, masuk dia kepada utama. Ini angka kredit tidak perlu kami sampaikan lagi. Kami menyampaikan strategi nanti Pak Sabtaya bagaimana caranya cepat mengumpulkan angka kredit Pak. Ini syarat kenaikan pangkat dari JFP pertama ke ini dalam jabatan yang sama Bapak boleh nabung Pak. Tapi begitu naik angka kredit Bapak dinolkan lagi. Nah untuk menjadi pertama ke muda ini kebutuhan angka kreditnya 100, penunjang maksimal 20% dari angka kredit. Ini kami tidak akan mengulang lagi apa yang disebutkan Bu Tin kemarin. Ini loan kebutuhan. Nah ini Pak hasil kerja minimal ini. Jadi dulu mungkin berlaku sekarang Pak Indra. Kalau kita dari muda ke madya harus ada tulisan dulu Pak, baru ikut hukum. Itu mesti ya. Jadi harus Bapak tulis di sini ada tulisan Bapak yang masuk ke jurnal majalah yang sejenisnya untuk perencana madya di level nasional. 6 poin ya. Nah, 6 angka kredit kebutuhannya ya. Berarti yang di sini tadi nih. Nah ini. Ya, ada 6 poin di sini, terus nanti ada 12 poin untuk jadi utama. Nah ini Pak yang beratnya bahwa kita tidak bisa nulis, sudahlah kita nulis, majalah internalnya terbatas, majalah diakui Bappenas. Majalah Bappenas itu tidak pula banyak menerima Pak, setiap tulisan. Jadi berebut-rebut di situ Pak. Nah cara saya dulu, kita kan mantan pelobi Pak. Kami ke Bappenas, kami kejar pimretnya. Ajak makan Pak. Sudah tuh ajak dia ke Pekanbaru. Yang Mas yuk makan patin di Pekanbaru, berapalah biaya pesawat Pak waktu itu. Makan tepi Sungai Siak tuh dah. Nah, sudah tuh akrab dengan Karyoto tuh Pak. Akhirnya ya sudah Mas, kalau ada tulisan teman-teman kasih saya reviewernya. Selesai. Jadi kalau Bapak ada nulis kasih saya Pak. Dengan Karyoto tuh sudah kita pegang hatinya. Itu salah satu strategi kita. Majalah itu Pak terbit sebulan setahun 2 kali. Satu terbit 89 tulisan Pak sesuai tema Bappenas. Macam mana kita bisa menulis itu? Ketika seluruh Indonesia masuk itu belum orang Bappenas Pak. Nah, pegang kalau kita orang Riau ini Melayu ini pegang hulunya itu, pegang hatinya dapat Pak. Diminumnya air Sungai Siak tuh selesai gitu kan. Diminum air Sungai Jantan tuh selesai Pak, tunduk dia. Yang payahnya kalau utama Pak harus ada jurnal termuat di internasional, terindeks Scopus, Sinta, selain bagainya Pak Zuar. Macam mana kita pegawai negeri ini yang kerja kita tiap pagi pertama siap apel pagi atau tanda Melayu sejati habis apel pagi duduk di kedai kopi harus membuat ini Pak, kan susah tuh. Iya kan? Susah kan? Teman transformasi itu susah Pak Ibu sekalian. Kita harus bentuk ilmiah, bentuk dosen-dosen itu kita menulis Pak, bentuk pemikir. Padahal kita peneken bukan pemikir. Nah ini pemberhentian, tidak usah kami bahas lagi. Nah ini jabatan fungsional yang memang sudah baku ya Pak, menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan pembangunan pada instansi pemerintah teratur dan sistematis. Ini berupa teori-teori saja Pak. Nah ini kebijakan Bapeda sebenarnya, tapi juga Kasubag program dan fungsional perencana harus hafal dengan siklus seperti ini Pak. Kita sudah tahunan membuat seperti ini, evaluasi segala macam. Tapi kami lihat Pak Sabta tak ada di siklus ini namanya pokir. Ini kami usulkan ke DPRD kemarin, coba masukkan pokir. Bang Aidil walaupun begitu dia bingung dia. Adil Bupati Meranti Pak, enggak ada Pak Adil Bupati pokir. Jangan Bapak marahkan gubernur, saya bilang. Ada Dinda, mana aku bilang, di mana maksudnya pokir? Jadi pokok-pokok pikiran ada DPRD enggak ada Pak ya. Pokok-pokok pikiran DPRD itu kan pokok-pokok perasaan Bapeda perencana semua Pak. Nggak ada di LKPD, nggak ada apa masuk tengah jalan, dia pula yang paling. Nah itulah tantangan kita sebagai perencana Pak. Nanti kami tunjukkan bagaimana cara mengakomodir pokir yang enak. Ini penilaian kinerja sudah disampaikan Bu Tin kemarin, bagaimana Renstra sampai akhirnya membuat SKP. Nanti Pak Indra lebih tajam lagi bahwa semua orang wajib menulis SKP Pak.
Ini turunan cascading bagaimana mulai dari RPJMD itu hingga ada SKP Jabatan Administrasi, SKP Jabatan Fungsional yang saling menunjang. Ini tidak ada yang baru lagi Pak ya. Nah inilah dasar-dasar nanti butir-butir kegiatan kita Pak. Permasalahannya Pak Indra, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mentransfer dari disposisi eselon 3 tadi Pak menjadi butir-butir perencana. Nah itu butir-butir kegiatan yang dinilai sebagai angka kredit. Nah ini udah dilakukan. Kami tidak tahu Pak Sabta, apakah di awal tahun ada dialog kinerja? Ada ya. Jadi tugasnya Pak Kepala Bapeda dia bagi habis ke kabit-kabit, dibagi habis ke yang seperti tadi Pak. Ini tugasnya kabit, ini tugasnya jabatan fungsional. Jadi harus saling mendukung Pak. Hasil bagi matrik peran hasil namanya. Jadi dari situlah nanti Bapak Ibu memperdomani kerja selama setahun. Nah bagaimana kalau tidak ada di SKP Pak Indra? Nah ini masalahnya kan, kalau kami di Bappenas sudah tahu Pak bahwa kerja kita Bapeda ini ijal, tidak jaleh. Tiba-tiba aja kan ada pimpinan berangkat gitu kan. Tidak ada di SKP kan Pak. Nah itulah perlunya toleransi Pak. Jadi perencana itu kan buatan manusia Pak ya. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Jadi jangan terlalu rigid masalahnya Pak. Jangan terlalu rigid melihat SKP. Ini dialog kinerja ini sudah Pak ya, mekanisme perencanaan sampai ke formulir SKP. Kami izin tidak merangkai lagi di sini. Kami langsung aja ke ini aturan lama aturan baru. Nah ini Pak tantangan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ini yang kami bilang tadi Pak, salah satunya ini undang-undang yang juga saling bertabrakan hari ini Bapak Ibu. Undang-undang perencanaan pembangunan kita dan undang-undang pemerintahan daerah kita hari ini apa namanya ya? Kayak kepala daerah ada wakil kepala daerah Pak. Satu ke sana, satu ke sini, bingung kita Pak. Mana yang harus kita turuti? Undang-undang 25 ini sebenarnya adalah, kalau undang-undang itu di bawah undang-undang dasar Pak ya. Ini kitab sebenarnya, tapi apa yang kita lakukan adalah kita ke undang-undang 23. Ini orang nih kalau bahasa kita dulu kecil-kecil IG nih Pak. Kok bisa undang-undang pemerintahan daerah ada perencanaan di dalam itu yang tidak sinkron dengan undang-undang 25. Kemudian ada PP 40 Rencana Pembangunan Nasional. Kemudian ini tambah lagi yang terbaru Permendagri 90 Pak, yang membuat semua Bapeda. Nah itu Pak sudah ketawa. Permendagri 90 itu mungkin orang Dirjen Keuangan daerahnya baru bangun tidur Pak, mimpi buat itu. Iya buat itu. Jadi dia tidak peduli lagi dengan ini harus direvisi Pak. Ini kan harus direvisi. Berapa kali kami tanya ke Bangda, ini kapan direvisi? Sudah Pak, di meja Dirjen. Sejak Udori masih hidup Dirjen Bangda sampai Udori dah pindah ke Alam Baka, ini belum juga. Ini kan seberapa kali kami tanya Udori, sampai dia sekjen dia lepas tangan. Aku lepas tangan Pak RR dengan itu, kan ada Dirjen Bangda kan. Tidak, tolong Pak, kalau SIPD ya, nama Permendagri 90 itu ujungnya dirubah dulu. Nah itu kan tantangan berencana Pak. Belum lagi di sini Pak, yang membuat DPRD luar biasa. Coba buka pasal 20. DPRD bisa merubah KUHP-PAS kan pasal 20 kan. Terus RKPD untuk apa lagi gitu? Ya Pak, datang Pak Bupati Pak, maaf, RKPD adalah peraturan kepala daerah. Ini contoh Pak, hasil daripada musrenbang, mulai dari desa sampai ke Siak ini Pak, ke kabupaten, disepakati namanya RKPD. Dari RKPD dibuat KUHP-PAS Pak. KUHP-PAS disepakati dengan Banggar, bukan dirapatkan dengan Banggar. Banggar boleh merubah itu Pak. Setelah dirubah-rubah ada kesepakatan bersama. Buktin, nah ini Buktin Pak, jangan sampai Bapak dinilai oleh Buktin. Harus jujur Kak. Jadi siap. Jadi ketika KUHP-PAS ditandatangan yang melenceng dari RKPD, kami bilang itulah maaf bahasa kami Pak ya, segitu-gitunya lah kepala daerah Pak. Dia sudah meludahi perkadanya sendiri di RKPD. Ditandatangani KUHP-PAS bersama pimpinan DPRD yang meleset tajam. Ini rasanya kalau kami jadi kepala daerah tidak kami tanda tangan Pak. Maka dulu harusnya kan RKPD itu tertinggi karena ada musrenbang. Nah tapi ada undang-undang yang membuat itu Pak. Disinilah dulu
pakai taringnya DPRD kami itu Pak, yang tidak bisa kami hantam dia di sini nih Pak. Kami pakai undang-undang ini. Nah ini alhamdulillah Pak, berbagai perencanaan kita sudah didukung oleh regulasi yang alhamdulillah hari ini saling bertabrakan dan tidak harmonis. Iya Pak. Nah ini pendekatan perencanaan bagus, ada smart segala macam, ada money follow program segala macam. Ini ternak kreatif, ini hit kami lewat aja Pak. Ini money follow program, sekarang money follow pokir. Kemudian iya, nah ini kami lihat Pak. Coba lihat Bapak Ibu, ini kan bahasa kita sehari-hari perencana Pak. Jadi Bapak Ibu yang di OPD juga harus hafal ini. Sekarang saya tanya Pak, RKPD Kabupaten Siak diasistensi oleh Bapeda Provinsi ya Pak? Ya Pak. RPJMD juga Bapeda Provinsi. Kapan Bappenas meng-ACC RPJMD Provinsi Pak? Tidak pernah. Kita lari ke Bangda Kalibata. Mana ngerti orang itu perencanaan Pak? Kita sebuah buat RKPD, RPJMD daerah, kok tidak ke Bappenas? Nah ini kami juga bilang ke Bappenas, kenapa tidak diundang 34 provinsi, sekarang 30 berapa? 38 Pak ya, 38 provinsi ini oleh Kepala Bappenas, sinkron enggak antara ini dan ini gitu. Di sini putus Pak, kalau di putus ya sini putus lagi gitu. Sibuklah sekarang semua di pantai timur tuh membangun pelabuhan internasional semua Pak. Buton katanya internasional, untung enggak jadi. Kalau jadi lebih bingung pula. Karena ada Kuala Namu di atas Pak, di bawah tuh Tanjung Api-Api di Lampung, semua internasional Pak. Bingung kepala luar negeri kemana nak masuk nih? Ya kan harusnya kan salah satu jadi feeder Pak, pengumpan ke. Nah itu aja kita tidak pernah diakses oleh Bappenas. Tambah lagi di sini Undang-Undang Keuangan seperti kami sebutkan tadi, tambah lagi di sini tidak nyambungnya antara Undang-Undang 23. Undang-Undang 23 pemerintahan daerah, ya udah pemerintahan daerah aja, tidak usah masuk perencanaan. Kalaupun harus masuk perencanaan di Undang-Undang 23, masukkan Undang-Undang 25 tadi. Memang, nah ini Pak tantangan sebagai perencana yang membuat kami kena marah. Pertama ada turbulence plan. Jadi rajin-rajinlah menulis seperti ini Pak, biar kumpulkan angka kreditnya banyak. Tapi setiap tulis ya kita disanggah. Ini Pak, tidak ada lagi RPJP kami bilang. Siapa yang bertanggung jawab RPJP Pak? Tapi kalau ini jelas ada GBHN, kita buat model baru. Nah ini kami expose di Bappenas, dapat angka kredit lumayan. Kemudian optimis di tengah turbulence. Tulisan ini melihat bahwa kita ada COVID tapi kok masih optimis ya. RPJMD-nya direvisi, visi misinya kok tidak direvisi ya. Boleh Pak visi misi revisi oleh kepala daerah. Tapi tidak boleh, katanya baru tahu kami Pak ternyata dua yang tidak bisa dirubah di dunia ini Pak. Pertama Al-Quran, kedua visi misi. Katanya tidak boleh dirubah. Ayolah berarti dua sekarang, tidak satu lagi Pak. Inilah cikal bakal kami kena marah oleh Pak Gub. Kedua, nah RPJMD ini Pak, ini adalah jangka panjang. Nah sekarang ketika RPJP 2025 itu berakhir 2025, siapa yang bertanggung jawab Pak? Peserta siapa? Peserta. Ini izin Pak Indra. Menurut kami adalah kepala daerah yang terakhir mengalami RPJMD Pak. Jadi spill over dia permasalahan itu mulai katakanlah Riau ini di masanya 2005 itu Pak Saleh, kemudian Pak RZ segala macam. Nah yang terakhir nih yang kasihan kita Pak, dia harus mewujudkan RPJP itu di masa dia. Terus enggak? Tidak. Kami kampanye dulu untuk 5 tahun, iya. Tapi kan kristalisasi rakyat Riau berada pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu di Asia Tenggara tahun 2025. Itu siapa? Di masa ini Pak. Mau enggak mau. Nah itu kan lupa KPU menyampaikan ke calegnya. Kalau disampaikan ke PU ke INA dari awal, tidak mau ke calon, matilah kita tidak selesai dengan Pak Saleh, Pak RZ, Pak Rusli, taman aku nih gitu. Kalau kita pasti perencanaan Pak. Tapi waktu itu beliau bilang tidak, salah budak tuh. Aku janji ke rakyat 5 tahun, betul Pak. Nah tahu Bapak Ibu RPJP itu, kan kita orang Riau Pak. Apa isi RPJP Pak?
Enggak pada tahu. Kalau ke BHN dulu tahu kita Pak, di SD itu enggak tahu GBHN top MPR nomor sekian, pertanian ditunjuk. Enggak tahu kita RPJP itu sekarang. Nah, begitu RPJP nasional dulu ada kawasan ekonomi khusus 10 tahun Pak SBY, Pak Jokowi enggak itu katanya. Bangun jalan tol gitu kan. Enggak ada yang tanggung jawab Pak, putus dia. Makanya RPJP itu kalau boleh diusulkan jangan pernah disusun lagi Pak. Jadi kalau Bapeda siap nanti mengusulkan kegiatan kajian teknokratik RPJP 2025-2045, bohong tuh. Enggak ada gunanya, tapi untuk proyek boleh lah. Iya Pak. Nah ini juga dana pokir DPRD ini kami bukan mula-mula marah, tapi begitu tahu isinya Pak, bahwa DPRD itu ternyata punya peran sangat penting yang mengalahkan DPR RI, tapi dia tidak legislatif. Nanti kita lihat Pak. Ini regulatornya kami sebutkan undang-undang tadi Pak, tidak sesuai, tidak ini. Nah ini Pak kalau diolah, ini angka kredit Pak. Ini kalau dibuat polisi paper atau polisi brief, ini angka kredit besar Pak. Berapa banyak polisi paper, polisi brief yang bisa di sini. Nanti kalau kami habis waktu bilang Pak Sabta. Nah ini kami bilang tadi Pak, bertungkus lumus kita sudah menyusun perkada RKPD, musrenbang, Pak Sabta sudah sibuk ke desa segala desa, menyaring visi misi, lari oleh RKPD, kemudian buat perkada, kemudian ke PPS. Di sini bertungku oleh Banggar, dibuang lagi ke komisi Pak. Biasa kan gitu, komisi yang bahas, komisi undang lagi OPD yang tidak masuk lewat Bapeda, di situ dia hantamnya Pak. Masuk lewat komisi, dicoret Sabta kemarin katanya. Nah sekarang aja lah komisinya, berapa? 50-50, oke. Itu jadi disepakatilah 50-50 itu oleh pimpinan daerah dan pimpinan DPRD. Alangkah naifnya seorang kepala daerah meludahi perkadanya sendiri. Bahasanya meludahi Pak. Karena ini bukan dasar hukum tapi perkada dasar hukum. Nah ini kan tantangan-tantangan perencana semua Pak. Jadi inkonsistensinya di situ. Nah ini Pak sebagai planner kita mengalami 6 tekanan yang banyak ini. Ini pasti Pak. Jadi perencana itu dituntut mempunyai multi keahlian, tidak beragam keilmuan, yang bahkan untuk menemukan bagaimana mencari manusia setengah dewa. Jadi Pak Sabta yang duduk di Pak Bapak Ibu, kita ini manusia setengah dewa Pak, karena dihantam terus oleh tekanan-tekanan sebagai ini. Ada buku bagus Fred Heckling dan Roni yang kemarin tamat S3 menemukan satu lagi namanya konflik eksekutif dan legislatif. Jadi dia bilang DPRD tidak punya wacana untuk menyalurkan. Kalau gubernur punya, namanya kepala daerah RKPD. DPRD kan tidak punya Pak. Turun dia masyarakat, kemana mau diapakan? Kecuali di KUA PPS tadi. Itu pun kalau dinas mau melaksanakan, kalau tidak. Nah ini inovasi perencanaan yang kami bilang tadi, bahwa Depdagri itu harusnya di sini, bukan di sini. Di sini Bappenas. Ini larinya nanti ke sini Bapak. Nah ini Pak. Ini kami bilang sebuah buku kami dulu diuji, alhamdulillah diteken oleh Pak Yan Prana oleh DPRD, dan Bapeda sepakat bahwa DPRD bukan legislatif, DPR juga sepakat. Nah buku ini menjadi viral di Senayan Pak, di Komisi 2, karena Pak Andi sama Pak Samsul di dalam membahas ini. Tapi tidak boleh diperbanyak Pak, cukup untuk angka kredit kami, karena merubah konstelasi NKRI Pak, betul, merubah undang dasar Pak. Kalau DPRD dia bukan legislatif, dia adalah pemerintahan daerah, betul kata Undang-Undang 23. Kalau dia pemerintahan daerah, dia eksekutif. Jadi dia tidak boleh dipilek. Tidak ada pilihan legislatif Pak, tapi boleh semacam senat Pak, siap mengusulkan di DPRD sekian duduk. Dia eksekutif. Nah kami udah debat panjang dengan Om Yan Prana waktu itu sebagai sekda. Dama debatnya, kok macam-macam kok? Enggak Bang. Ya kalau Bang Yan kan bercarut itu masalah sarapan pagi dia kan Pak, bercarut dia. Baca dulu aku bilang. Oh iya ya kata. Tanda tangannya kira oleh Pak Yan itu Pak. Memang kena carut-carut 6 kali saya bersarapan dengannya. Nah ini Pak, ini bukan lagi jatah Bapeda. Di sini ini sudah ada pokir. Udah dari sini aja TAPD dan Banggar bekerja. Jangan setelah perkada. Kan katanya Permendagri pasal 74 pokir masukkan di Ranwal. Kalau masukkan di Ranwal ikut dia dibahas. Kalau dibahas ikut Banggar, jangan lagi Bapeda, jangan serana Bapeda. Bapeda ini udah hebat sendiri gitu. Karena Bapedanya membuat perencanaan anggaran tuh AOO namanya kok Bu Tin bilang.
Di RKPD itu angka onggok-onggok aja tuh belum dikaji secara matang. Nah kalau ini kita kaji bersama sampai pada akhirnya bahwa di Musrenbang ini kita sepakati dua, berita acara Musrenbang dan KUA PPAS. Ini Pak before dan after yang kami kaji kemarin. Nah ini strategi mendulang angka kredit Pak. Bagaimana caranya Bapak Ibu mendulang angka kredit? Nah tergantung ini Pak yang bertiga nih. Kalau tidak dapat disposisi tidak akan pernah serius. Tidak ada orang bertiga ini haram gitu daripada angka kredit Pak. Tidak ada disposisi kan Pak. Apalagi dari ini Datuk satu nih kan. Kalau Datuk ini tak mendisposisi Pak, haram dapat angka kredit kita di Bapeda kan. Jadi memang untuk internal Pak. Tapi kalau dia IG dengan kita Pak, tidak senang aja nengok kita, jangan khawatir Pak, ada nanti solusinya. Ini untuk internal Pak, bos-bos. Jadi kalau mau angka kredit banyak-banyak dekati beliau nih. Bawa disposisi, tulis sendiri, dia tinggal teken di bawah. Saudara Sabta selesai, bawa banyak-banyak Pak, aku gitu dulu. Nah, Bang Yan, apa? Bang Yan tekenlah bawa ini banyak tugas untuk saya Pak. Jadi angka kredit. Ini Bang Yan itu kan tidak banyak membaca, dia banyak bercerita aja kan. Apa kau tuh? Bang Yan jarang membaca Pak, memaki sering. Tapi enak dia fair. Jadi dekati ini. Nah untuk eksternal, nah ini Pak, karena kita butuh disposisi tadi untuk ini Pak. Pergi ke sana, pergi ke sini ya buatin ya. Kita kan dapat disposisi pergi ke sini oleh Emri kan. Kalau enggak mana muncul kita ke sini kan. Dapat kita angka kredit, dapat kita SPD. Karena Emri mendisposisi. Kalau enggak disposisi ke kami Pak, itu yang lain dapat rezekinya Pak SPT kesian. Maka ini hati-hati di sini nih Pak. Mana beliau? Ada beliau tak? Dekati baik-baik dia Pak. Kalau perlu pagi itu kantar kopi, bawa disposisi gini Pak. Tulis sendiri. Tugas untuk kita semua tuh Pak. Nanti pasti kawan-kawan fungsional lain terkejut tengok angka kredit. Kok hajar rupanya gitu. Tapi untuk angka kredit Pak. Nah ini hasil kami angka kredit dengan Pak Yan dulu ditugaskan ke Bengkalis, kemana-mana. Nah jadi narasumber. Duduk dekat Bupati Pak. Masya Allah dekat Pak Amril sebelum masuk penjara. Ini setelah Musrenbang inilah datang KPK siang Pak. Untung kami dah pulang nyeberang. Betul. Musrenbang terakhir di Bengkalis nih. Nah, ini ada Saril Abdi kemana nih. Jadi ini memang ini memang butuh harus lasak Pak. Kalau tidak lasak kita susah. Harus mengatur strategi bagaimana kita jadi tim-tim ini, ikut Kortek Lembang, ikut segala macam, kemudian ikut di BPS, rayu kepala BPS, kalau ada tim bawa ya. Nanti kalau dia diundang angka kredit lagi Pak. Jadi dekatilah orang-orang yang berkuasa untuk mendisposisi kita Pak. Kemudian 5 LKPJ masa akhir jabatan gubernur kami masuk tim sama Bu Tin waktu itu. Nah kalau prospek internal di luar misalnya marah kali lah Pak Wan Yunus ini ke kita Pak. Masam aja mukanya dia ada kadang-kadang kepala-kepala masam. Cari di luar Pak. Cari di luar contoh buat buku. Alhamdulillah kami sudah siapkan kadang-kadang ya. Ada bukunya udah habis di Shopee Pay. Nah cari di sini nih dia ada nih Pak. Ada enggak sekarang lagi ya? Nanti kami tanya Deri, ada Deri. Ada 5 buku ini, satu buku itu berapa angka kredit Pak? Besar atau di Bapeda? Yang jangan angka kredit Pak, cuan. Nah, cuan. Buku terakhir kami mati ketawa fungsional itu izin rutin untuk bersih kami 25 juta dari Tokopedia. Karena seluruh Indonesia beli Pak. Cuma ada dapat feedback kami, Pak kalau menulis bahasa Melayu tolong dibuat di artinya di depan gitu. Dia banyak bahasa Melayu kalau kita pakai Pak. Dia tidak ngerti setelah saya artikan bahasa Melayu. Terkikik-kikik lah orang Jawa tu membacanya. Iya, malah ketawa dia Pak. Yang kadang bengak segala macam tidak tahu Pak. Jadi cerita ini termasuk Bu Tin salah satu tokoh kita. Dulu di Pekanbaru tahun 70-an bapak-bapak sudah di Pekanbaru Pak. Ada tokoh. Ada dulu tokoh orang gila Kak Ina tahu tuh. Ada Sula Naji, Minah Ledong segala macam tuh Pak. Jadi 9 orang gila, 10 orang gila itu masuk rumah sakit jiwa. Masuk rumah sakit jiwa 3 bulan sembuh. Habis sembuh di kompetensi sama Bappenas datang Bappenas rumah sakit jiwa itu di kompetensi 10 orang gila nih. Lulus Pak. Jadi fungsional perencana. Masuklah dia di Bapeda provinsi bertugas dia Pak Butin. Ternyata setelah 2 tahun dia bertugas fungsional perencana Pak. Kaget-kaget dia. Sudah itu tambah gila rupanya Pak. Sedia fungsional. Begini nasib perencana rupanya katanya. Jadi dia menyesal Pak. Bagus kami gilo dulu lagi pada sekarang katanya. Nah kalau tidak siap-siap kita di fungsional perencanaan ini bisa gini kita Pak. Serius ya Butin. Kami kadang-kadang begini berdua Butin Pak. Kita kekeh-kekeh malam.
Ya gimana Pak, kita butuh angka kredit, kita ngasih masukan tidak didengar oleh struktural. Ini apa-apa, kita kasih masukan aja Bu. Jadi kalau di Bapeda Provinsi itu menjelang maghrib banyak hantu Pak. Tidak percaya coba lah Pak. Hari Senin biasa dibuatin, dia buka puasa tuh. Jadi beda kita dengan hantu itu Pak. Kalau hantu itu auranya terasa, fisiknya tidak nampak. Fungsional perencana terbalik Pak. Fisiknya ada di Bapeda, auranya tidak pernah ada di Bapeda. Jadi tidak dapat berat tugas Pak. Itulah beda hantu dengan fungsional perencana di Bapeda. Nah ini kami bilang tadi Pak, ada sekian tulisan, hanya diterima sekian tulisan, dan Bu Tin pernah juga masuk di sini, tulisannya sangat berjuang, tapi begitu kita selesai tulisan itu puas Pak dan dapat angka kredit. Nah kenapa Pak, kita adalah pejuang cuan Pak. Tidak ada lagi, TPP dah hancur lebur, tak ada lagi Pak. Kalau Peda dulu 25 juta kami, sudah jadi fungsional haram setengah tak sampai. Gimana cara menutup tuh Pak? Buat buku, berjualan Pak, mengamen di mana-mana. Cara mengamen tadi tuh kalau butuh disposisi dekati ini Pak. Ya Allah sakti betul lah kawan sendiri. Tapi kalau internal buat aja. Kita tidak perlu tugas, tidak perlu disposisi untuk membuat buku terus ISBN. Jual di Shopee Pay Pak. Shopee Pay atau Tokopedia. Laku Pak, kalau memang buku kita tuh memang banyak peminatnya. Nah ini kalau prospek kita mengamen Pak. Mengamen, kita bantu Bupati untuk unsur RPJMD-nya, buku kita bawa dibelinya Pak. Kalau Bupati beli tidak segitu harganya Pak. Lain Pak Wardan waktu itu banyak, ini Pak Wardan banyak angka dimasukkan ini Pak. Berapa 4 buku nih atas serah Pak Bupati berapa gitu kan. Bupati kan dia kasihan juga nengok wajah kita fungsional ini kan, banyak masuknya. Bisa dinilai Bappenas pernah Pak jadi tim penilaian kredit, kemudian kursi kuliah umum di UIR. Nah ini paling enak lagi Pak. Ngajar dari pagi sampai sore. Pulang sore itu langsung teken, tidak pakai pajak Pak. Kalau kita kan SPPD ini berangkat Idul Fitri dibayar Idul Adha, habis pula apa ya kan. Kalau ini tidak Pak, ini langsung nih Pak, langsung cash and carry dia, tak pakai pajak dan tak pakai harga satuan PBD. Harga satuan PBD kan kasihan kita Pak, kecil betul kan. Nah kalau ngajar sini kenyang nih Pak. Nah ini waktu Bengkalis di Pekanbaru, ini DPRD Pariaman, kami juga heran. Ini bulan puasa hari Sabtu Pak, hari hujan, pagi suruh ngajar, itu tantangan luar biasa tuh Pak. Hari Sabtu tidur kan biasa bulan puasa, diteleponlah oleh namanya Pusat Pendidikan Nasional di Pekanbaru. Kemudian kami memang sudah biasa dia hubungi, Pak bisa ngajar di mana? Di Jatra. Menengok Jatra itu kan bulan puasa ngari kita, batal puasa kita orang keluar dari lift tuh kan, segini-gini roknya. Bulan puasa nih aku bilang, tidak ada hotel lain lagi, tidak di Jatra Pak. Gitu. Di waktu masuk Jatra tuh begini aja lift tuh Pak, kita puasa. Gitu. Karena pagi Pak baru turun kawan-kawan tuh semua kan dari atas tuh kan. Apa lu? Kan baru turun semua tuh, dari malam tuh kan. Begitu masuk ternyata apa Pak? Yang mengadakan itu ini aneh, bingung kami. Yang dilatih DPRD Kabupaten Pariaman, yang penyelenggaranya Pusat Pendidikan Nasional, yang membayar honornya STEMIK. Nah ini kan bingung, rupanya STEMIK itu punya CSR. Dia untuk menarik banyak mahasiswa, salah satu CSR-nya mengundang kabupaten kota ini untuk dibekali dengan perencanaan, ilmu perencanaan Pak. Kami kasihlah waktu itu di situ ilmu, bajunya sama pula ya Pak ya. Iya. Sehingga DPRD Pariaman itu kan bilang dia membayar Pak. Enggak, dia dikasih duit oleh STEMIK-nya Pak. Kamar dikasih gratis, semua gratis. Tapi karena bulan puasa ya cuma kamar sama buka puasa lah kan. Kalau yang lain enggak tahu. Setelah itu DPRD Pariaman meminta kami menjadi tim ahli Pak. Bisa di hire, tidak bisa Pak karena pegawai negeri gitu. Tapi kalau jarak jauh bisa. Nah hari ini masih kontak-kontak Pak sama beliau, dan setiap kontak itu tentu ada honor. Nah itu pokoknya cuannya ada Pak. Ini podcast dengan Fitra, Forum Informasi Transparansi Anggaran. Kami rasa Bapeda Siak tidak asing lagi dengan Fitra karena mendesain Siak Hijau. Alhamdulillah Siak Hijau jalan Pak ya. Yang belum tuh Riau Hijau Pak. Jadi kami bilang studi banding lah ke Siak. Karena Siak Hijau itu berhasil
mentransfer dananya, take namanya, ke kabupaten ke ini. Nah kita tape itu kan lembek, tape kan, jangan tape lagi. Saya bilang ke Usman, ke Taufik sama Yono, gantilah istilah tape itu lembek, tidak turun-turun uang provinsi dalam bentuk bantuan keuangan. Nah ini beliau ini podcast kita itu Pak lumayan banyak yang menonton, karena memang ada sesuatu yang baru kita masukkan di situ. Nggak dapat cuan lagi Pak. Nah ini kami terakhir tahun 2020, ini angka kredit kami terakhir, memang ya tinggal sertifikat saja Pak. Nah ini Pak yang paling penting Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ada satu Pak, jadi polisi paper itu kan menulis Pak. Nah kami bilang Pak Indra, boleh enggak siap membuat tim penilai Pak? Boleh Pak ya. Mana Pak Sabta? Jadi tolonglah Pak segera buat tim ini. Udah sampai kemarin Kak Tin ya, Bu Tin, udah sampai kemarin ya. Tadi kami BKD boleh Pak, kalaupun nanti tim penilai tidak mampu menilai, justru lebih bagus saja semuanya. Gue bilang makin tak pandai tim bagus, jangan khawatir. Gue bilang jangan khawatir pula kalau tim penilai pandai, mati kita. Gue bilang makin bongak penilai makin bagus. Gue bilang ke kita nih, kadang-kadang kita berpikirnya terlek Pak, nanti gini mah takut. Nah kalau kita tidak pandai, udahlah saya naik kredit semua gitu kan, tidak sampai ke Bapenas ini kan, pandai-pandai lah kepada Ciak. Jadi semua bapak itu bisa cepat ke Madya dan Utama. Tapi Utama Penas Pak, Madya semua lah dulu minimal Pak dengan TPP-nya. Khawatir nanti kalau buat TPP, ada di kabupaten mana Inhu, kami Selasa ke Inhu, nanti kami tidak pandai menilai Pak. Tidak apa-apa, buat aja dulu, makin tidak pandai kalau makin bagus. Kepala Bapeda, aku bilang, kepala bidangnya jadi tim penilai, sekretaris. Kan enggak bingung dia nih. Ya udah kasih betul tanda tangan dah gitu. Kita sama kita kan enggak ada yang rugi kan, Pak. Enggak duit kita yang diambil orang tuh. Kalau diambil duit ayah kita, iyalah. Tidak ada membantu orang, apa salah aku bilang kan. Orang tuh tak pula ikhlas jadi perencana. Kasih nilai tinggi-tinggi, bilang, biar naik TPP-nya. Ya itulah salah satu strategi Bapak Ibu. Yang kedua, rajin-rajin mensitasi artikel Pak. Jadi Bapak kan buat polisi paper misalnya, apa misalnya yang lagi in apa Pak, siak nih misalnya, siak hijau atau apa, pergi Google Scholar, cari artikel yang hijau-hijau itu Pak, green development segala macam. Kalau tidak bahasa Inggris jangan pening, PDF-nya di Word kan dulu, sudah itu ditranslate, jadikan langsung copy paste. Oh polisi paper aku, tim penilai kan tidak tahu, degil lagi, udah dapat angka kredit Pak. Tidak usah rumit-rumit Pak, bagaimana membuat pendahuluan, latar belakang masa, tidak usah Pak, salin aja artikel. Aku yakin juga penilai tidak pernah buka Google Scholar Pak, haram, tidak pernah buka Google. Bahasa Indonesia tidak bisa transfer ke itu cara satu Pak. Ya kita kan, tapi ya tukarlah, jangan pula di situ kita nulis siak, di situ bunyi pula ke buah lemo gitu kan, tukar aja buah lemo. Nggak malas ketik F5, replace buah lemo jadi siak, semua tuh. Nggak payah Pak, selesai. Ya kan, itu salah satu strategi Bapak Ibu untuk polisi paper, polisi brief. Kemudian apalagi kira disposisi. Nah disposisi, Bapak lihat di sini misalnya. Di mana kira-kira yang ahli muda ini banyak Pak, yang kriteria kita seperti apa yang kita cocok dengan angka kredit. Ambil angka kredit yang besar Pak, yang sering misalnya bersih kebijakan strategis. Nah, buat polisi brief. Polisi brief ini ketik di Google, contoh polisi brief, keluar tuh Pak. Macam apa? Sesuaikan dengan masalah di bidang kita masing-masing. Di bidang mana indah? Bagaimana green economy atau camp atau segala macam. Cariin polisi briefnya tadi itu, ganti lokasi dengan siak, ganti tahun, ya kan? Ada data-datanya masukkan sedikit biar serius. Udah jadi translate, ya kan? Apa ya Pak? Jangan khawatir jadi fungsional. Menjelang dilantik ke eselon 3 kan gitu. Kan yang nggak akan ada yang berabadi menunggu fungsional selama haram. Ada yang mau jadi fungsional Pak sampai pensiun, tunjuk tangan? Tak ada. Nggak ada Pak Sabta, kecuali kalau udah utama Pak, udah nyaman di situ, terus udah pernah pula pasang ring jantung gara-gara APH, kami udah Pak, udah 2 ring jantung Pak, nggak akan mau lagi ke struktural. Kalau udah pasang ring jantung tuh Pak Indra dipanggil oleh depan kantor gubernur berdua tuh, memang rindu kita ke fungsional nih Pak, harap.
Jadi ya, dia kan bagak kita jangan dipanggil, tuh coba lah dulu fungsional, tak akan ada gini. Menyesal Pak. Tapi kalau masih madya 4A4B cepat kerja struktural, tapi menjelang itu dapat kan nasib tuh Pak. Bagaimana kata Katib Pak Alpedri aja tuh kan, udah oke, baru nasib. Nah menjelang itu kumpul angka kredit Pak, kau nak naik pangkat kan, kayak gitu strateginya. Buat itu cepat banyak, banyak kan. Lagi ya. Ini mungkin Bu Tin udah caranya lagi gini Pak, kan sudah ada tim penilai Pak Sabta di sini Pak Sabta misalnya gitu ya. Kalau bisa tim penilai itu berdiskusi dengan provinsi bagaimana cara menilainya ya Bu Tin. Tapi jangan semua diambil ilmu provinsi itu Pak, sesat kita. Dia nanti diambil, jangan sempat tahu ya orang kita nilai. Itu ada tuh, ya Butin ya, kawan Butin ada satu tuh kan. Macam mana? Itu udah kami cerita, kami gosip kakak-kakak, gibah kakak-kakak. Jangan sampai di kabupaten nilai Butin, bahaya Pak. 100 turun 20, di mana Butin? Tidak tahu, tidak boleh tahu. Coba itu. Harusnya kan kita bina Pak. Kau salah, kau di sini ya, perbaiki salah. Itu OPD kan di provinsi banyak kan ngeluh ke kami Pak. Abang kau tidak tim penilai bang, tidak tega kau. Tidak tega kita Pak. Mau kita oke kan nanti tidak boleh oleh kawan-kawan. Tidak boleh kita tahu siapa yang kita nilai. Berarti mengkalau Allah SWT. Allah SWT tahu kan Pak. Coba Bapak misalnya mencuri Pak. Ada kan pasti Allah tahu gitu Pak. Ini kita tidak tahu Pak. Salah kita apa, besok buat salah lagi gitu. Itu Bapak Ibu pandai-pandailah mencari angka kredit. Nah kalau buku gampang lagi Pak. Buat buku ini misalnya bidang ekonomi, buat aja Pak. Tengok contoh e-book mana. Contoh outline seperti apa, ambil data SIA. Karena data kan cukup lengkap. Pakai di SIA itu aja bisa kita kumpulkan 60 angka kredit kalau mau Pak, take. Kalau malas suruh Fitra kerja. Macam mana caranya? Polisi brief Fitra itu kan sering tuh Pak. Ambil untuk SIA. Memang kalau SIA hijau memang jadi primadona Pak untuk Riau, baru diikuti Bengkalis dan Inhu. Kalau kita memang belum. Nah, di mana kita cari Pak riset gap namanya. Kalau kita tuh riset gap, di mana yang kita bisa gapnya masih kita teliti masalah SIA hijau ini. Kira gitu Pak, Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Jadi sering-seringlah baca ini Pak, ambil angka yang kecil-kecil nih Pak, mabuk gitu Pak, 0,0. Bentuk IP kita waktu kuliah Pak 0, 1, kan IP kita gini waktu kuliah kan. Sedikit aja, ini kan sedikit dapat ini. Ini IP kita gambar itu waktu kuliah dulu nih Pak. Jadi Bapak Ibu demikian dulu. Nanti kalau ada kita bisa diskusikan, mungkin pesan kami, coba dululah jadi perencana ini enak Bapak Ibu. Kalau kita dah mendalami, udah the homeland apanya ya, the homeland dah mendarah daging, tidak terpikir kita lagi Pak tuh struktural tuh Pak, asli tidak terpikir. Struktural tuh banyak gaya aja tuh Pak, naik mobil dinas, peluangnya pening tuh, belum panggilan yang timbangan lagi dihadapinya, belum yang KPK lagi, belum gaya aja banyak tuh. Iya kan Pak, tidak ada yang cerah Pak wajah struktural tuh. Tengoklah, tidak ada yang cerah satu pun. Iya karena beban hidup Pak. Kita kan tidak pernah struktural. Jadi fungsional ini kayak tegang lagi wajah kita gitu Pak. Kayak orang meninggal Pak. Meninggal kan tegang wajah muda lagi. Kayak gitulah kita nih Pak. Tengok nih Pak. Senyum aja semua ini ada. Tapi kepala penuh tuh Pak. Kami kira gitu loh Bapak Ibu. Sekalian. Tidak pakai pantun pula tadi. Iya Jakarta kotanya indah, di sana ada istana presiden. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu ada yang mau bertanya? Ya silakan Bu Ina. Tolong mic N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai fungsional perencana, karena Pak Rahim tadi bilang susah angka kredit itu. Pas pula saya 3 tahun lagi pensiun. Kalau saya tidak membuat laporan sementara pensiun, itu apa bisa Pak? Bu Ina udah fungsional kan? Umur 55. Sekarang perencana apa Kak?
Aja banyak baca Quran lagi kak. Bukan dekat lagi kak. Tidak daripada pakai 3 tahun, bukan izin Kak Ina, karena emang 3 tahun itu untuk capai madya kan 100 apa tadi. Nah itu jadi iya. Oh, enggak bisa kak, tepat ada SKP minimal. Kakak kan terima TPP dengan SKP minimal tadi. Jadi kalau muda tadi 37,5 kak Tin ya. 25 kak. Ya tadi itu kak, kalau kakak panggil aja kawan-kawan fungsional Bapedani macam mana mendownload Google Scholar buat itu. Google polisi brief itu kan 2,5 kak. Ya kan? Polisi brief tadi kan ada angka grade 2,5. Kakak download agak 10 aja Google Scholar, kakak ubah ke Kabupaten Siak, kakak ubah udah 25 tuh kak, 10 udah cukup tuh. Tapi memang harus buat kak, buat angka kredit. Menulis yang susah juga kak ya, rapat-rapat. Membuat laporan tuh pendahuluan segala latar belakang masalah, metodologi, kesimpulan, saran, penting kepala kak, tak usah lagi kak. Iya, download aja Google Scholar di polisi brief kak, kakak ketik berarti Google Scholar polisi brief. Kakak di dinas mana kak? Ya, dinas sosial. Kakak lihat situ berbagai artikel yang terkait dengan dinas sosial kak. Masalah stunting segala macam. Kalau stunting itu artikel Bu Tin ini berserak-serak nih kak. Minta aja buat Kak Tin WA pakai WA Kak Ina, ubah Kabupaten Siak. Kan tim penilai nanti kan tak tahu juga itu ke Kak Ina kan. Makanya kalau makin tahu tak tahu udah dapat 25 tuh kak. Hidup ini berakal kak. Bukannya kita strategikal lah. Tapi kalau memang untuk ke Madya enggak usah lagi kak. Kalau bisa dibuat maghrib mengaji jadi butir kredit, cepat tuh kak. Maghrib mengaji, subuh mengaji jadi angka kredit bang, itu cepat tuh kak. Itu Kak Ina izin. Jadi kalau bisa minta contoh-contoh, nanti kami WA Kak Ina lah. Tinggal berubah aja apanya. Pak Sabta tim penilai, mohon dimaaf kalau Pak Sabta nilai kan. Nah, itu aja lah Kak Ina ya. Ada lagi Bapak Ibu? Rio. Terus kami lihat kan mungkin sementara kami melihat ini terlalu berat dah bagi kami Pak, untuk menyusun buku, untuk menyusun laporan. Jadi seandainya ini Pak, kami tidak mampu untuk naik ke Madya gitu maksudnya Pak. Apakah kami ada batasnya, muda ini berapa tahun? Terus ada DO-nya nggak Pak? Maksudnya di staf balik gitu kan? Maksudnya nggak mampu gitu. Nah, gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih jadi bidang ekonomi kan. Sebenarnya banyak tuh kalau mau mengumpulkan angka kredit dari bidang ekonomi, data camp aja Pak kaji Pak. Data camp itu dapat tuh dikata-katai aja data tuh. Tahun sekian meningkat sekian, tahun sekian meningkat. Udah tuh Pak. Yang penting tim penilai setuju kan, itu aja sebenarnya Sabta ya. Siap tahun sekian naik sekian, tahun sekian buat grafiknya sedikit naiknya karena apa? Karena kita kaitkan dengan program-program di RPJMD terkait bidang ekonomi misalnya, atau mungkin kontribusi program strategis di bidang ekonomi apa Pak Sabta? Contohnya program strategis yang pertanian misalnya PEN Pak ya. Nah itu jadi kata-katanya itu Pak, karena PEN yang Bupati Siak kalau rezim ini bagus segala macam. Kalau dibaca bupati Pak eselon 3 langsung lah enak kan. Jadi kan gitu Pak. Tapi itu dapat angka kredit gitu. Tapi kalau sekarang 4 S2 kan? Ya? Muda ya. Sekolah lagi lah enak. Kami aja sekolah serius. Hah? Eselon 3 nolak di mana dulu gitu kan? Hah? Oh gitu. Kalau gitu seriuskan dengan fungsional perencana. Nanti kontak kami gimana cara-cara bisa nulis itu gini ya. Awal aja susah. Kalau kata Bang Jan lagi, bini 2 tuh susah, bini 3 lancar sendiri tuh katanya. Jadi kan itu istilah guru kami Jan Pranajaya.
Jadi memang ya susah beli awal Pak. Tapi begitu selesai enak semua kan. Dulu satu buku pertama itu setahun Pak, kami bikin. Setahun. Jadi opini sang perencana itu karena tulisan-tulisan di media kami satukan itu pun susah. Nah masuk buku kedua kolaborasi perencanaan pembangunan Indonesia itu 6 bulan. Nah masuk lagi DPRD bukan legislatif 3 bulan. Yang paling cepat tuh mati ketawa fungsional perencana itu Pak. Tidak sampai 1,5 bulan karena itu curhatan kita terhadap nasib fungsional perencana yang asas-asas ketidakadilan di situ. Contohnya tadi itu Pak, si Aji pulang dari Singapura, dia bilang Singapura lebih maju ternyata apa? Karena tidak ada musrenbang di sana. Jadi kalau kita tidak ada musrenbang pasti kita lebih maju. Itu contoh buku di situ Pak. Nah. Kalau mau nanti kami WA lah ke Pak Sabta. Sekarang kayaknya stoknya habis, pakai yang ini aja. Jadi tidak izin, kalau bisa jangan ke struktural lagi. Karena kan tidak seumur maka Ina kan. Nah, kayak Ina kan 3 tahun lagi bunyi lonceng dia gitu kan. Nanti kami drive, kita berdua lah bisa diskusikan ke Pak Sabta, sering diskusi kan. Iya. Ayo silakan Bu, nanti catat sama Kak Tin juga, kami ada di Bapeda itu. Tapi tidak di jam kerja kita Kak ya. Di ruang fungsional kita tuh lengkap Pak. Di Bapeda Provinsi. Maksudnya lengkap kursi dan mejanya. Orangnya tidak ada. Iya, karena semua itu beredar Pak. Jadi kalau kami namanya rest area Bapeda sekarang. Bu Tin tidak tahu restroom atau apa gitu. Atau tapi kalau kontak kami ke kantor Pak. Kami ke kantor, paling tidak kami paling rajin di depan Sultan Jalan Ronggo. Depannya itu kan sate rengat tuh Pak. Nah disitulah berkumpul semua tuh. Mulai dari Bang Yan, Pak Mambang Mit kumpul, kamilah bagian dari itu ngumpul itu. Tapi di situ bisa diskusi Pak. Itu kan artikel. Itu juga maju angka kredit sambil menyulut air. Sekolahnya cuma Sabtu kok. Hari Sabtu sekolah full setahun. Ini dah habis setahun teori. Kami mau sidang proposal, tidak terasa. Kan tidak dibujikan Doktor Brawijaya kayak apa kan Doktor Undi, tidak. Bang Wan itu Doktor Brawijaya, tidak bunyi. Doktor kita teruji setelah kita tidak punya jabatan struktural. Masih doktor tidak kita dipanggil orang. Kita ikut seminar, kita jadi pembicara di seminar ya kan. Tidak, ini bukan apa-apa Pak. Jadi banyak di provinsi itu doktor dipakainya waktu dia salon 2. Begitu tidak jabatan hilang sendiri doktornya. Dengan dia hilang itu Pak. Harusnya kan semakin ya kan. Tapi tidak apa-apa kalau menulis dilarang, kita buat buku jual di Shopee Pay Pak. Masih banyak lagi nih, misalnya ya tadi itu Pak, anekdot Bupati Siak dari tahun ke tahun. Nah, ini buat buku lagi misalnya, misal kekhususannya apa dulu. Ada tuh Pak Sabta. Iya kan? Misalnya Pak Arwin khususnya ini gitu, The Beatles. Nah, di The Beatles. Pak Samsuar apa? Nah, Pak Alfedri apa? Enak nih Pak kalau dibuat buku itu laku oleh bupati, tapi bicaranya baik-baik Pak. Kalau yang buruk-buruk habis kita. Yang lucu-lucu gitu. Bapak Ibu ada lagi kira-kira nanti lebih bagus mungkin kita intens itu ya by WA ya. Cukup? Oke. Untuk kita kasih aplaus dulu untuk Pak Rahmat Rahim sebagai narasumber. Kami ucapkan terima kasih Pak. Kita lanjutkan ke Pak Indra Roza.